Hari ini mendatangi Komisi 3 DPR guna melaporkan aksi demonstrasi di Mabes Polri kemarin. Rizik mengadu ke Komisi Hukum DPR didampingi sejumlah tokoh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI atau GNPF MUI. Rizik dan anggota GNPF MUI diterima oleh Komisi 3 dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Mahesa. Kedatangannya guna membahas tuntutan FPI terhadap profesionalisme kerja Polri imbas dari aksi di gedung Bahar Kampolri kemarin. Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang keamanan, FPI menilai Komisi 3 harus mengawasi kiprah Polri di lapangan, khususnya terkait kasus keributan antar Ormas FPI dan GMBI yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Pasalnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan diketahui menjadi pembina Ormas GMBI. FPI juga melaporkan 3 aspirasi yang disampaikan ke Mabes Polri kemarin. Salah satu diantaranya meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan karena dinilai tidak profesional. Yang baru datang adalah temannya Pak Amin Rais adalah Sementara itu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan menegaskan setiap ormas dapat melakukan kegiatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, namun akan menindak tegas ormas yang melakukan tindakan anarkis di wilayah tersebut. Saat bersilaturahmi dengan tokoh Sunda hari ini, Kapolda Jawa Barat menegaskan sikapnya yang akan tegas terhadap ormas yang bertindak anarkis di wilayah Jawa Barat. Saat ini Kapolda Jawa Barat tengah menjadi sorotan menyusul protes sebuah ormas yang menilainya tidak netral dalam menangani perselisihan antar ormas di Jawa Barat. Salah satu ormas bahkan menggelar unjuk rasa menuntut Anton mundur dari jabatannya. Menurut Anton Carlyan, kepolisian Jawa Barat tidak akan membeda-bedakan perlakuan terhadap kelompok ormas tertentu dan semuanya akan ditindak apabila melakukan tindakan anarkis. Apapun juga namanya, mau bentuknya ormas, mau bentuknya apa, kalau yang berbuat kerusuhan, kita sikap. Negara tidak akan pernah kalah dan negara tidak menginginkan ormas-ormas yang demikian. Dan saya ini peringatan juga bagi ormas-ormas yang masih ingin melakukan hal demikian di tanah Jawa Barat akan berhadapan dengan negara. Dan kepada mereka semuanya yang bermain di belakangnya juga, nanti akan saya usut. Karena saya tahu ini ada yang bermain di belakang. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengaku sedang sejumlah organisasi Islam dan ahli hukum membahas fatwa MUI di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta. Yang menjadi fokus pembahasan adalah sejauh mana kedudukan fatwa MUI di Indonesia menurut pandangan sejumlah pihak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian selaku keynote speaker dalam acara ini mengungkapkan bahwa memiliki pengaruh besar dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu penting untuk mendudukan fatwa MUI sesuai dengan peran dan fungsinya. Kapolri juga mengungkap adanya kemungkinan kelompok yang memanfaatkan fatwa untuk memobilisasi suatu gerakan patut diwaspadai. Sementara itu mantan Ketua MA Mahfud MD yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa fatwa MUI bukan hukum positif yang bersifat mengikat dan memiliki dasar hukum di Indonesia. Profesor Herman diwakili oleh lagi, kita sangat menghormati lembaga Majelis Ulama Indonesia, tapi kita juga tidak menghendaki kalau ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan lembaga yang sangat kita hormati ini, kemudian mengeluarkan fatwa yang dapat membahayakan bagi kebinekaan kita. Nah, untuk itulah saya kira saya menganggap perlu adanya suatu kegiatan dialog untuk mencari solusi, untuk memahami, kemudian sekaligus juga memberikan arah terutama kepada Polri. Sama berpendapat bahwa fatwa MUI itu atau fatwa siapapun bukan hukum. Tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk melaksanakannya atau untuk menegakkannya, itu satu. Yang kedua, memang disepakati penting masyarakat itu diberi pemahaman bahwa urusan fatwa MUI itu adalah urusan kesadaran masing-masing pribadi di internal umat Islam, sehingga tidak boleh melakukan langkah-langkah penegakan sendiri. Partai Golkar dan Nasdem sepakat dari masa FPI masih sebatas dijadikan bahan masukan dari masyarakat terkait desakan pencopotan terhadap Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Carlyan. Polri masih mendalami dan dipelajari oleh petinggi Polri. Di sela pertemuan Kapolri dengan MUI, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan Polri masih mengkaji desakan FPI yang meminta pencopotan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Carlyan. Sejauh ini Polri masih menyelidiki penyebab terjadinya bentrok antara FPI dengan GMBI di
Bandung pekan lalu. Saat ini pimpinan Polri masih mempelajari apakah ada pelanggaran prosedur terkait pengamanan saat terjadinya bentrok Ormas FPI dan GMBI. Boy menegaskan selama ini Kapolda Jabar Anton Carlyan selalu memberikan laporan rutin terkait kasus yang terjadi di wilayahnya. Boy menghimbau seluruh ormas untuk mengevaluasi kejadian tersebut agar keributan tidak kembali terjadi guna menghindari potensi konflik horizontal. Perhatikan apa yang menjadi masukan itu, nanti akan dilihat sejauh mana apakah di sana ada unsur yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau ada kaitan lain, tetapi yang jelas kita harus bersandar kepada hukum. Pergantian pejabat, pencopotan, sebagaimana tuntutan itu tentu kita ada mekanismenya. Jadi ada mekanisme proses pergantian pejabat. Menko Polhukam Wiranto menyatakan unjuk rasa sebagai mereka yakni untuk menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat terkait dengan bentrok antar ormas yang terjadi di Bandung pada pekan lalu. Rekan Egit Hapsari akan melaporkan informasi selengkapnya dari Mabes Polri Jakarta. Egit, bagaimana jalannya aksi massa di sana? Lutfi, baru saja masa dari demonstran Front Pembela Islam tiba di Jalan Trunojoyo. Mereka saat ini masih melakukan long march atau berjalan kaki. Sebenarnya dari titik kumpul mereka tadi di Masjid Al-Azhar yang jaraknya 1 km dari Mabes Polri. Dan saat ini mereka sudah tiba, namun gelombang massa atau gelombang demonstran ini masih terus berdatangan. Mereka berjalan dari arah Al-Azhar atau dari arah gedung Barreskrim Lama menuju ke depan gedung Baharkam atau gedung Museum Polri, karena memang nantinya aksi demonstrasi ini akan dipusatkan di satu titik, yakni di depan Museum Polri atau di depan Baharkam Polri. Mereka ini terus berjalan kaki menuju ke sana sambil berorasi. Dan sesuai dengan tuntutannya yang disampaikan, mereka menuntut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlyan terkait dengan insiden yang terjadi antara massa dari Front Pembela Islam dan massa dari Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI setelah Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab diperiksa di Polda Jawa Barat hari Kamis lalu terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara dan dasar negara. Saat ini para demonstran masih terus berjalan menuju ke gedung Baharkam sambil berorasi, dan sesuai tuntutannya mereka memang meminta Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat. Namun pada saat ini Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memang masih memiliki agenda lain, tepatnya di Mabes TNI Cilangkap, sehingga nanti perwakilan dari demonstran ini akan diterima oleh petinggi Mabes Polri yang lain. Dalam hal ini adalah Karopenmas Polri Brigjen Polisi Rikwanto dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono. Namun mereka tentunya akan berorasi terlebih dahulu sebelum masuk untuk beraudiensi dengan pihak Polri. Zulfia, bagaimana pola pengamanan yang Anda lihat di sana? Dapat kami informasikan, aksi unjuk rasa yang berlangsung siang ini akan berlangsung sejak di gedung Barreskrim Polri yang lama hingga ke depan Baharkam dan juga Museum Polri yang ini artinya di persimpangan Aditya Warman, sehingga pada saat aksi unjuk rasa ini berlangsung ada sejumlah ruas jalan yang ditutup, Zulfia, mulai dari depan gedung Barreskrim lama atau di depan lapangan Bayangkara hingga ke persimpangan Jalan Aditya Warman. Sedangkan bagi kendaraan yang melaju dari arah Bulungan yang ingin menuju ke Trunojoyo ini dialihkan menuju ke Terminal Blok M, sedangkan sebaliknya dari arah Sisingamangaraja menuju Trunojoyo dialihkan ke arah kanan, yakni ke Bulungan. Dan memang sesuai peraturan sejatinya aksi demonstrasi ini harus usai pada pukul 18 sore ini, dan polisi juga menghimbau agar demonstran dan juga warga tetap menjaga agar aksi demonstrasi ini dapat menyampaikan secara langsung aspirasi mereka dengan mengedepankan kondusivitas dan juga ketertiban bersama. Zulfia? Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Jalannya aksi di Mabes Polri, rekan Egit Hapsari akan menyampaikannya langsung untuk Anda dari Mabes Polri. Egit?
Bagaimana jalannya aksi massa FPI saat ini? Maka sejauh ini aksi demonstrasi yang dilangsungkan oleh massa dari Ormas Front Pembela Islam masih terus berlangsung dan kondusivitas juga tetap terjaga. Mereka saat ini sudah berkumpul di satu lokasi, yakni di perempatan di depan Museum Polri atau di depan Bahan Polri.